Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaran. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaran. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaran. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaran. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaran. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaran. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan melepaskan dari segala
Inilah Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya, "Janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satulah Rabi, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu menyebut pemimpin, karena hanya satulah pemimpin, yaitu Kristus. Siapapun yang tersebar di antara kamu, siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memperingati dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menganugerahkan kepada gereja dua tokoh besar, yaitu Santo Petrus dan Paulus. Memang di dalam pembacaan Injil tidak disebutkan bagaimana Petrus dan Paulus sama-sama disebut dalam Injil, tetapi mereka ini oleh gereja disebut sebagai rasul utama karena Petrus masuk dalam hierarki dan terjun dalam gereja untuk masuk dalam struktur, masuk ke dalam memimpin orang-orang yang sudah beriman. Sedangkan Santo Paulus, dia adalah menyebarkan ajaran Kristus, menjadi saksi ke segala bangsa, ke penjuru-penjuru dunia yang belum mengenal Tuhan. Dua tokoh ini pun juga memiliki kepribadian yang berbeda. Kalau Petrus memiliki semangat berani, memiliki semangat yang berkobar-kobar, memiliki semangat yang pantang menyerah, seperti api yang tidak terpadamkan, selalu memiliki semangat yang luar biasa. Tetapi Paulus, dia menjadi pribadi orang yang terus bekerja, tidak kenal lelah. Dia berjalan, dia memberikan surat, bahkan dia mengelilingi dunia ini menjadi saksi Tuhan sampai dia sakit. Saat ini kita juga dibutuhkan dalam kelompok kita, dalam komunitas kita, orang-orang yang memiliki semangat seperti Petrus dan Paulus, yang memiliki semangat yang berkobar-kobar, tetapi juga yang tidak kenal lelah untuk mewartakan Tuhan. Bahkan juga dalam dunia saat ini yang semakin sulit dalam bidang apapun, kita harus menjadi pelopor-pelopor orang yang memiliki semangat yang besar, tetapi juga memiliki suatu ketahanan bekerja terus tanpa kenal lelah. Karena saat ini dunia semakin sulit, hidup dalam komunitas apapun tidak gampang. Kalau kita hanya bekerja 25% dari tenaga kita, dari pikiran kita, dari semangat kita, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau kita bekerja dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, tenaga kita, pikiran kita, semangat kita hanya 50%, kita hanya akan mendapatkan hasil 25%.
Dan kalau kita bekerja saat ini dalam komunitas apapun 100% dengan tenaga pikiran kita, mungkin kita hanya akan mendapat 50% dari apa yang akan kita kerjakan. Saat ini kita perlu bekerja lebih 150% supaya kita memiliki semangat yang berkobar-kobar seperti 1 Petrus. Tetapi juga orang yang tidak mau kenal Allah, terus bekerja untuk komunitas kita, untuk membaharui keluarga kita, untuk hidup dalam komunitas gereja kita, masyarakat kita. Diperlukan untuk berjuang lebih daripada zaman-zaman dahulu. Karena saat ini situasi semakin berat dan tantangan zaman semakin sulit. Mari kita mohon melalui perantaraan 2 rasul besar gereja ini agar semangat yang berkobar-kobar dan juga bekerja yang tidak kenal lelah ini menjadi bagian juga untuk kita sekalian sebagai orang yang berziarah di zaman ini. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian.